wabarakatuh. My name is Zahra Nouri Salsabila. I'm from PAI Class B. I make this video for a segment in English. There share my lecture. Now I want to explain about conditional sentence. Right, let's begin. Conditional sentence atau bisa disebut if clause adalah suatu kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan keinginan atau harapan atau untuk mengungkapkan suatu pengandai-andaian. Jadi kita mengandaikan sesuatu, kita ingin apa. Nah, memakai conditional sentence ini. Nah, conditional sentence ini mempunyai dua klausa. Yang pertama main clause atau bisa disebut induk kalimat, dan yang kedua if clause atau bisa disebut anak kalimat. Nah, conditional sentence ini mempunyai beberapa tipe, yaitu type 0 conditional, type 1 conditional, type 2 conditional, and type 3 conditional. Now I will explain about conditional sentence type 0. Nah, conditional sentence type 0 ini ialah mengungkapkan suatu fakta atau kebenaran atau sebenarnya yang terjadi, something that's true, atau juga bisa disebut juga mengungkapkan suatu real situation, situasi yang nyata. Nah, terkadang conditional sentence type 0 ini enggak termasuk conditional sentence karena type 0 mengungkapkan suatu yang fakta dan yang nyata benar terjadi, sedangkan conditional sentence mengungkapkan kalimat yang bersifat pengandai-andaian. Yang namanya mengandai-andai berarti belum fakta, belum terjadi gitu. Nah, jadi kadang juga nggak termasuk conditional sentence. Contohnya aja gini. If we heat the water, it boils. Jika kita memanaskan air, if we heat the water, jika kita memanaskan air, maka si air itu akan mendidih. If we heat the water, it is boil. Nah, jika kita memanaskan air, pasti akan mendidih. Itu suatu fakta, situasi yang sebenarnya. Jadi jika kita memanaskan air, pasti akan terjadi mendidih. Nah, contoh yang lain ialah if it rain, it's wet. Jika hujan akan basah. Nah, itu emang benar kan? Jadi kalau hujan ya pasti basah gitu. Jadi conditional sentence type 0 ini mengungkapkan suatu kebenaran, bukan pengandaian. Nah, ada struktur kalimatnya, yaitu ada if ditambah simple present. Nah, jadi untuk type 0 ini rumusnya adalah if dan simple present. Nah, simple present ini dipakai verb pertama. Next, I will explain about conditional sentence type 1. Conditional sentence type pertama, type 1, ini menjelaskan tentang possible situation in the present or future. Jadi artinya menjelaskan suatu kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang sekarang atau masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti ini. If it rain, I will not come to your house. If it rain, I will not come to your house. Jadi artinya jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, jadi ini suatu kemungkinan yang bisa terjadi, bisa juga enggak. Nah, jadi kemungkinannya masih 50-50, seimbang gitu. Jadi nggak tahu hujan, nggak tahu enggak. Nah, type 1 ini kalimat pengandaian yang menyatakan suatu kemungkinan. Contoh yang lain yaitu if I study hard, I will pass the exam. Nah, jika saya bekerja dengan keras, jika saya belajar dengan keras, saya akan melewati ujian. Jadi saya akan lulus ujian. Nah, itu masih kemungkinan terjadi atau tidak, tergantung itunya. Nah, struktur kalimatnya yaitu if
ditambah simple present, atau if subject ditambah verb pertama, main clause-nya subject ditambah will ditambah verb pertama. Nah, jadi type pertama ini kalimat yang menyatakan kalimat pengandaian yang menyatakan suatu kemungkinan. Now I will explain about conditional sentence type 2. Nah, dalam conditional sentence type 2 ini menjelaskan suatu unreal situation atau kalimat yang tidak mungkin terjadi, atau impossible situation in the present or future. Nah, artinya sesuatu yang impossible, yang mustahil, yang nggak akan mungkin terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, jadi conditional sentence type 2 ini adalah kalimat pengandaian yang memang tidak akan terjadi. Contohnya seperti ini. If I were a Superman, I will save the world. Artinya, jika saya seorang Superman, saya akan menyelamatkan dunia. Tapi but the fact is, faktanya adalah saya bukan Superman, jadi saya tidak bisa menyelamatkan dunia. Dan karena saya bukan Superman, jadi itu emang mustahil akan terjadi ya, karena kita semua bukan Superman. So itu yang mustahil akan bisa terjadi, mustahil bisa terjadi. Nah, strukturnya adalah if plus present tense, subject, would ditambah verb bentuk pertama. Ya, sekali lagi, jadi if ditambah present tense, would ditambah verb bentuk pertama. Nah, kalau faktanya, kalau ditanya faktanya menggunakan kalimat simple present tense. Nah, jadi faktanya menggunakan simple present tense, sedangkan type 2-nya menggunakan tadi if ditambah present tense ditambah would ditambah bentuk pertama. I will explain about conditional sentence type 3. Nah, dalam conditional sentence type 3 ini menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu. Jadi something didn't happen, yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Nah, contohnya, if I had studied hard, I would have passed the exam. Jadi jika saya bekerja dengan keras, maka saya telah lulus ujian. Tapi the fact is, faktanya adalah I didn't pass the exam and I didn't study hard. Nah, faktanya menggunakan kalimat past tense. Nah, strukturnya adalah if ditambah past perfect tense, ditambah would ditambah would ditambah have, terus ditambah verb bentuk ketiga. Nah, jadi kalau type 3 ini dipakai verb bentuk ketiga ditambah would ditambah have. Nah, jadi type ketiga ini kalimat pengandaian yang memang tidak terjadi di masa lalu. Jadi ini tidak pernah terjadi, hanya cuman berangan-angan atau berandai-andai saja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to explain about passive voice of present perfect tense. Nah, present perfect tense adalah kalimat yang biasanya menggambarkan sesuatu tentang masa lalu yang berkaitan dengan masa kini. Nah, dalam passive voice of present perfect tense, kenapa kita menggunakan passive voice? Nah, pertama karena kita tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan tersebut dan kita tidak fokus kepada objeknya, melainkan kepada subjeknya. Yang ketiga, kita tidak mau membicarakan seseorang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam menggunakan passive form atau bentuk pasifnya, kita tuh memusatkan pada objeknya ya. Jadi saat menggunakan passive form bentuknya, kita memusatkan pada objeknya. Nah, contohnya, contoh kalimat aktifnya seperti ini. Someone has stolen my laptop.
artinya seseorang telah mencuri laptop saya. Berarti kalimat pasifnya yaitu laptop saya telah dicuri seseorang. Jadi passive voice-nya adalah my laptop has been stolen by someone. Kenapa pakai has bukan have? Kan itu dalam rumusnya ada has atau have. Nah, kita pakai has karena tunggal, si kalimatnya tunggal. Terus contoh yang selanjutnya, Freya has watered some flowers. Nah, kalau dibalikin berarti some flowers have been watered. Kenapa pakai have? Karena some flower itu banyak ya, menjadi jamak. Jadi kita pakai have been. Right, ada contohnya. Jadi rumusnya ialah subject plus have atau has plus been ditambah verb ketiga ditambah by siapa. Kalau aktifnya subject plus have or has ditambah verb ketiga ditambah object. Nah, contohnya seperti ini. Mom has made a cake. Mom menjadi subjek, has, terus ditambah verb ketiga made, a cake adalah objek. Menjadi passive voice menjadi a cake has been made by mom. Jadi ibu telah membuat kue. Kalau pasifnya berarti kue telah dibuat oleh ibu. Nah, jadi kita ingat-ingat saja rumusnya. Kalau pasif tuh subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb ketiga ditambah by. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.